Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 16 Mei 2022 bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkat dalam. Dalam kepenuhan rasa syukur, mari kita awali langkah hari baru ini dengan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapapun yang melaksanakan perintah Yesus untuk mengasihi, kepadanya akan diberikan kasih Bapa secara nyata. Saudari-saudara, perwujudan kasih Bapa itu terangkum dalam kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus merupakan anugerah dari Tuhan kepada setiap orang yang mampu hidup dalam kasih. Roh Kudus inilah sebagai penunjuk jalan dan penuntun arah yang benar. Dia memimpin pesiaran kita menuju pada kebenaran ilahi. Dengan hadirnya Roh Kudus, Allah tetap berkarya bagi kita. Maka kita harus menyadari betapa sayangnya Allah itu kepada kita. Allah tidak ingin hidup kita tercerai-berai. Allah menghendaki kita semua untuk masuk pada keselamatan abadi. Maka yang bisa kita buat adalah bersedia dipimpin oleh Roh. Saudari-saudara, untuk bisa dipimpin oleh Roh, kita itu harus memelihara iman dengan selalu dekat pada Tuhan. Iman bukanlah sesuatu yang mandul, melainkan butuh dipupuk, dikembangkan, diaplikasikan agar semakin tumbuh subur. Mendengarkan sabda Allah, menjadikannya sebagai pedoman hidup, lalu tetap bertekun dalam doa adalah sedikit cara agar kekuatan Roh dapat terus mengalir bagi kita secara efektif. Mari belajar dari para rasul yang dengan gembira bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Kita upayakan juga hidup masing-masing agar dipimpin oleh Roh Kudus pula. Semoga karya Roh Kudus dapat kita rasakan melalui aktivitas sehari-hari. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, bimbinglah kami dalam menapaki hidup masing-masing. Bukalah hati kami untuk mau dipimpin Roh-Mu. Curahkan rahmat agar kami pun semakin merasakan daya Roh Kudus setiap hari, setiap saat, dimanapun kami semua berada. Karena hanya dengan daya Roh Kuduslah maka kami mampu melaksanakan perutusan dan memelihara hidup sebagai murid-murid Putra-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala rencana-rencana kebaikan kita dalam hidup mengasihi, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.